Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini adalah tentang penyelesaian soal penjualan dan penerimaan piutang kasus perusahaan dagang dengan menggunakan aplikasi komputer Mayobi versi 18 edi. Oke, di sini kita buka terlebih dahulu aplikasi Mayobnya. Setelah itu kita klik open. Lalu kita pilih file PT Karunia Jaya Elektro. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam tampilan Mayob untuk PT Karunia Jaya Elektro. Untuk soal atau kasus yang akan kita selesaikan adalah penjualan. Baik penjualan secara kredit, retur penjualan, penjualan secara tunai, maupun transaksi pelunasan piutang. Kita akan mulai untuk soal yang pertama, yaitu bagaimana kita menginput transaksi penjualan secara kredit. Di sini kita bisa melihat ada soal untuk dokumen pertama, di mana PT Karunia sebagai supplier menjual kepada toko Andika sebagai customer untuk penjualan secara kredit. Kita bisa melihat ini adalah faktor penjualan secara kredit yang pertama. Terlihat dari ciri-cirinya adalah adanya termin. Termin akan menunjukkan bahwa faktor penjualan ini adalah faktor secara kredit. Dan untuk faktor penjualan, kita bisa melihat dari sisi si pembuat faktur adalah penjual, dan di sini ada kopi. Oke, bagaimana cara atau langkah dalam menyelesaikan untuk soal atau dokumen pertama ini? Pertama, kita gunakan modul sales. Modul sales adalah modul yang digunakan untuk melakukan atau menginput transaksi penjualan barang dagang baik tunai, kredit, retur penjualan, serta untuk pembayaran atau penerimaan atau pelunasan atas piutang dagang. Di sini, langkah pertamanya adalah kita klik sales, lalu kita klik enter sales. Mungkin tampilan awal yang akan tampil di Mayob saudara adalah seperti ini. Ya, ini adalah tampilan awalnya. Kita akan merubah layout ini ya dengan cara klik layout lalu pilih item. Lalu oke. Oke, pastikan di sini status dari dokumen ini adalah invoice ya, faktur. Tapi ketika nanti ada soal yang statusnya adalah quote, kita harus pilih quote. Ada yang order, kita harus pilih order. Nah, karena di sini dokumennya adalah faktur, maka kita pilih invoice. Sekedar informasi, untuk quote dan order itu hanya permintaan atas barang, belum terjadi transaksi, sehingga kalaupun kita membuatnya itu tidak akan menambah atau mengurangi jumlah barang kita karena belum ada pencatatan di dalamnya. Oke, kembali pada dokumen pertama. Setelah kita pilih invoice, di sini kita harus memilih customer-nya. Ya, kita klik customer. Di sini kita lihat di faktur customer-nya adalah toko Andika. Kita pilih toko Andika. Yang perlu kita perhatikan adalah termin. Di sini terminnya adalah 1/10N/30. Lalu di sini ada invoice dengan number FPJ 12.1. Tanggal transaksinya adalah 2 Desember 2020. Yang harus kita perhatikan juga di sini ada teks inklusif. Ini bisa kita checklist atau tidak sesuai dari kebijakan yang ada dalam soal. Dalam dokumen satu ini terlihat bahwa harganya belum termasuk pajak, sehingga teks inklusifnya tidak perlu kita checklist. Setelah itu kita masukkan kuantiti yang akan kita jual, yaitu 20 untuk SGV atau VEM.
Ya, di sini sudah otomatis ada nilainya kalau misalnya kita sudah mengatur nilai pada saat kita membuat Samsung Galaxy Fam. Ya, di sini kita isi selling details atau best selling price dengan harga jualnya, maka dia akan otomatis terisi. Tapi ketika kita lupa untuk mengisinya, maka kita bisa mengisi secara manual. Ya, lalu untuk SGV-nya yaitu 15. Oke. Di sini kita lihat untuk totalnya adalah 59 juta. Lalu untuk teksnya ada 5.900.000. Ternyata di sini ada freight atau beban angkut sebesar 500.000. Pastikan posisi ini adalah teksnya NT. Berbeda dengan pada saat melakukan quantity itu adalah PPN, maka untuk freight adalah NT. Sebelum kita melakukan record, sebaiknya kita menggunakan Ctrl R untuk melihat report atas penjualan tersebut. Setelah kita yakin jurnalnya sudah benar, maka kita akan bisa merecordnya. Kita klik record. Untuk dokumen pertama sudah selesai. Untuk memastikan bahwa transaksi pertama kita ini sudah masuk ke dalam modul sales atau masuk dalam sistem, kita bisa gunakan sales register. Fungsi sales register di sini adalah untuk melihat transaksi penjualan, baik yang berstatus quote, order, open invoice atau transaksi yang sedang berjalan, yang masih ada, lalu return and credit ketika ada retur atau pengembalian, lalu close ketika sudah terjadi pembayaran atau transaksi tersebut sudah dinyatakan selesai. Oke, permulaan kita ganti dulu tanggalnya. Biasakan kita ganti dengan awal periode sampai akhir periode. Berarti 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Di sini kita tidak ada quote, order, lalu hanya di open invoice. Pastikan tadi tanggal 2 terjadi penjualan untuk toko Andika sebesar 65.400. Kalau sudah yakin ada, kita bisa lanjut ke transaksi berikutnya. Untuk transaksi berikutnya, di sini ada retur penjualan. Retur penjualan ini artinya adalah pengembalian barang dagang dari toko Andika kepada PT Karunia. Di sini ada pengembalian sebanyak 2 untuk Samsung Galaxy Fam dan 2 untuk Samsung Galaxy V atas penjualan tanggal 2 Desember. Untuk retur penjualan, kita masih menggunakan modul sales. Tapi, untuk retur penjualan, kita melakukan tahapannya 2 langkah. Oke, langkah yang pertama, kita klik sales, lalu enter sales. Sama seperti penjualan, kita pilih customer-nya, toko Andika. Lalu di sini terms-nya otomatis. Invoice kita isi dengan RNP 312, tanggalnya 6 Desember 2020. Karena ini adalah retur, maka jumlah barang itu adalah berkurang bagi si pembeli. Ya, maka di sini minus 2 untuk Galaxy Fam. Harganya 1.600.000, totalnya 3.200.000. Lalu di sini minus 2 untuk SGF. Total yang harus dikembalikan adalah 7.480.000. Kita Ctrl R. Ternyata untuk jurnalnya di sini tidak ada sales return. Adanya adalah sales of merchandise. Sehingga kita harus menggantinya terlebih dahulu. Kita ganti dengan cara klik tanda panah yang ada di SGF ini. Lalu di I sell this item, income account for tracking sales, ini kita ganti menjadi sales return. Begitu juga dengan SGV,
Di I-sales-nya kita ganti sales of merchandise menjadi sales return. Sekarang kita Ctrl R lagi. Pastikan bahwa jurnalnya sudah tersaji dengan benar, baru kita lakukan record atau penyimpanan. Ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua untuk transaksi retur penjualan, setelah kita record, kita klik register. Di register yang sudah kita record tadi untuk nota kreditnya, kita klik di return and credit. Nah, di sini akan tampil. Oke. Setelah tampil, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu kita klik apply to sell. Mengapa apply to sell? Karena transaksi retur ini adalah berasal dari penjualan secara kredit. Ketika terjadi penjualan tunai dan ada retur penjualan, maka kita gunakannya adalah pay refund. Oke, sekarang kita klik apply to sell. Langkah keduanya tadi klik register, klik return dan kredit, lalu klik tanggal transaksinya, lalu klik apply to sell. Di sini kita pastikan ID-nya kita ganti menjadi RMP 312. Lalu tanggal transaksinya kita ganti 6 Desember 2020. Kita bisa gunakan tab buat ke bawahnya. Di sini ada 2 transaksi untuk toko Andika tanggal 20 dan tanggal 2. Perhatikan di sini jangan sampai kita salah mengembalikan atau mengurangi dari nilai akun receivable-nya. Di sini tanggal pengembaliannya adalah untuk penjualan tanggal 2. Karena tidak ada diskon untuk retur, maka ini dikosongkan. Kita hapus menggunakan backspace. Nah, sehingga jumlahnya berubah. Lalu kita tap, maka dia akan otomatis amount applied-nya sesuai dengan credit amount. Kita gunakan tab ke bawah, maka out of balance-nya akan 0. Oke, sekali lagi sebelum kita record, biasakan gunakan Ctrl R. Nah, di sini berarti sudah terjadi pengurangan untuk account receivable atas penjualan barang tanggal 2 atas nama toko Andika sebesar 7.480.000. Kita lakukan record. Tentunya hal ini sangat mudah ketika kita lakukan berulang-ulang. Perlunya latihan dalam melakukan menginput transaksi baik penjualan secara kredit maupun retur penjualan. Lanjut ke transaksi yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan atau menginput transaksi penjualan tunai. Teman-teman semua, kita masih menggunakan modul sales di dalam menginput transaksi penjualan barang dagang secara tunai. Kita lihat faktura terlebih dahulu. Di dalam dokumen 3 ini, di sini adalah nota kontan. Syarat pembayarannya adalah cash harga khusus. Dipastikan bahwa ini adalah nota atau penjualan secara tunai. Kita klik sales, lalu enter sales. Seperti halnya penjualan secara kredit, selalu yang pertama adalah kita pilih dulu data customer-nya. Di sini adalah toko Dewi. Kalau kita tidak memiliki nama toko Dewi, kita bisa membuat dengan cara klik new. Ya, kita pilih toko Dewi. Ya, dengan ID-nya 00C004. Sorry, sudah ready berarti. C010. Oke. Customer kita pilih toko Dewi. Use. Karena di sini adalah penjualan secara tunai, maka terms-nya harus kita rubah ya menjadi COD, cash on delivery. Ya. Dengan cara klik tanda panah ini, lalu kita pilih yang in given tadi kita ganti jadi COD. Setelah itu invoice-nya kita isi NK 121 tertanggalnya 9 Desember 2020. Sama halnya dengan penjualan secara kredit,
Di sini kita mengisi ship-nya, yaitu 6. 1.600.000. Lalu di sini 10 untuk SGV-nya. Seharga 1.800.000. Karena ini adalah tunai, maka paid today-nya harus diisi. Tapi sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu. Untuk subtotal 27.600.000. Untuk teksnya 2.760.000. Ternyata ada freight di sini. Maka kita masukkan beban angkutnya. Oke, maka total amount yang harus kita bayarkan adalah 30.710.000. Oke, kita Ctrl R. Di sini masih tersajikan sales return, ya, karena sebelumnya tadi ada pengembalian barang. Untuk itu kita ganti terlebih dahulu di SGF. Sales return ini kita ganti menjadi kembalikan ke sales of merchandise. Oke. Lalu SGV juga kembalikan ke sales of merchandise. Nah, setelah kita kembali ke sales of merchandise, kita Ctrl R lagi. Kita pastikan bahwa sudah tidak ada lagi sales return, tapi sales of merchandise. Oke teman-teman, pay today ini selain untuk mengisi jumlah cash yang akan kita bayarkan atau kita terima, ini juga bisa dijadikan sebagai mengisi transaksi ketika ada dua model pembayaran. Contoh, ketika ada penjualan sebesar 15 juta, dibayar tunai 5 juta, sisanya kredit. Maka pay today ini bisa kita isi dengan angka 5 juta. Pay today artinya berapakah jumlah yang kita bayarkan pada hari ini. Jadi selain untuk penjualan tunai sekali bayar, bisa juga digunakan untuk transaksi penjualan dengan dua model pembayaran. Oke teman-teman, ketika kita sudah yakin ini semua benar, pay today sudah diisi, maka kita lakukan record. Sekarang transaksi untuk yang keempat, yaitu pelunasan piutang. Untuk pelunasan piutang atas penjualan barang dagang, kita masih menggunakan modul sales. Tapi tidak lagi menggunakan enter sales, melainkan menggunakan receive payment. Di sini, deposit to account-nya adalah cash in bank. Kenapa cash in bank? Ini adalah sesuai dari kebijakan perusahaan. Tapi misalnya di sini diterimanya dengan cash on hand, ini bisa kita ganti menjadi cash on hand. Atau misalnya menggunakan bank apa, itu pun bisa kita ganti. Jadi tergantung dari kebijakan perusahaan. Sekarang siapa sih yang membayar? Yang membayar toko Andika. Kita pilih toko Andika. Berapa yang dibayarkan? Yang dibayarkan adalah sejumlah yang diterima, yaitu 57.340.800. Memo ini bisa kita ganti menjadi pelunasan tanggal 2 Desember 2020. ID-nya BKM 12 BKM 12.3. Pembayarannya untuk 10 Desember 2020. Di sini ada dua transaksi, ya. Yang mana yang harus kita bayarkan? Kita gunakan tab ke bawahnya ya. Yaitu ini adalah pelunasan tanggal 2, berarti kita pilih yang tanggal 2 di sini. Tapi sebelumnya karena tidak ada di sini diskonnya adalah diskon yang belum ada potongan, ini kita ganti secara manual. Jadi 579.200. Lalu kita gunakan mouse dan kita klik untuk amount applied atau kita gunakan tab juga bisa. Klik. Nah, sehingga jumlah antara amount receive dan amount applied menjadi sama. Lalu kita gunakan tab untuk supaya out of balance-nya adalah 0. Oke.
Seperti biasa kita gunakan Ctrl R, kita pastikan bahwa transaksi ini sudah benar. Ya, setelah itu kita klik record. Print letter. Oke, teman-teman, untuk transaksi 1 sampai 4 sudah selesai. Jika kita ingin melihat alur atau kartu persediaan dari masing-masing persediaan barang dagang, kita bisa gunakan inventory, lalu item list. Kita contoh di sini ada SGF, kita klik ya. Di sini sisanya 74. Kita klik lagi quantity on hand-nya. Nah, di sini kita ganti tanggal. Biasakan tanggalnya adalah awal periode sampai akhir periode. Di sini terlihat jelas tentang mutasi persediaan dari Samsung Galaxy F. Dimulai dari adanya persediaan awal, lalu adanya penjualan, adanya pembelian, adanya retur, dan ada lagi penjualan secara tunai. Begitu juga dengan Samsung Galaxy V. Ini pun aliran atau mutasi persediaannya bisa kita lihat. Kita klik quantity on hand-nya. Kita ganti tanggal transaksinya. Oke. Di sini ada persediaan awal 70, lalu ada sales 15, ada purchase 10, ada salesnya lagi 2 untuk retur, barang masuk kembali, lalu ada sales lagi sebesar 10. Oke, demikian video tutorial dari saya mengenai penyelesaian soal penjualan dan penerimaan piutang kasus perusahaan dagang menggunakan aplikasi komputer Mayu versi 18 ed. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.